Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat menikmati nikmatnya Islam, nikmatnya iman pada kali ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah konsep dakwah yang berjudul yaitu jangan merasa diri kita itu sebagai orang yang suci atau merasa diri kita itu sebagai orang yang selalu bersih. Baik, di sini saudara-saudara seiman, teman-teman, kita kadang dalam kehidupan kita sehari-hari sering merasa bahwa diri kita itu selalu menjadi orang yang baik, orang yang suci, bersih. Namun, apakah rasa itu dalam pandangan tersebut benar di hadapan Allah? Itu bisa kita renungkan ya teman-teman. Nah, kita contohkan ya dalam risalah kehidupan kita ini, kita contohkan seperti sebuah cermin atau sebuah kertas. Ketika kita melakukan satu dosa, maka itu kayak satu titik, satu dosa, satu titik, satu dosa, satu titik gitu. Kan kalau dosa ini kan banyak kan, kadang dari dosa hati, dosa perbuatan, dosa tingkah laku. Kadang dosa ini kita tanpa sadar kita melakukan dosa, kayak dosa hati nih contohnya, dosa iri atau dosa prasangka buruk kepada orang lain. Itu kan sebuah dosa kan. Nah, dari cermin atau kertas itu, dari setiap dosa-dosa itu kadang memenuhi titik-titik hitam lah kertas itu kan, cermin itu ternodai dengan dosa-dosa kita kan. Kadang rasa itu tuh tanpa sadar kita telah melakukan dosa atau melakukan maksiat, tapi kita tuh selalu merasa diri kita itu selalu benar, suci, nggak pernah melakukan hal-hal yang jelek lah gitu. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat atau bertaubat, yang tahu atas kesalahan dirinya sendiri, kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha, kayak gitu kan. Nah, sekarang kan lagi musim-musimnya zaman haji, setelah haji nih kan. Jadi kadang kalau orang-orang yang pulang haji ini kebanyakan sering memvonis dirinya itu sudah bersih atau suci. Padahal dengan berasa seperti itu adalah sebuah perbuatan yang justru itu tuh adalah hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Malah Allah itu lebih suka dengan orang-orang yang berbuat maksiat, kemudian dia bertaubat dengan sungguh-sungguh daripada orang-orang yang soleh tapi tidak merasa dirinya itu salah gitu. Kemudian Allah pernah berfirman juga dalam surat Al-Baqarah ayat 37 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Yang artinya kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah yang Maha Penerima dan Maha Penyayang. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa kalau manusia itu pasti punya nafsu kan, nafsu tidak pernah yang kadang kita tuh sering merasa diri kita itu lupa gitu kalau kita tuh bermaksiat gitu. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat An-Najm ayat 32 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim fala tudzakku anfusakum wa a'lamu bima ta'malun. Bukan. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bima anfakun. Yang artinya, maka janganlah kamu merasa diri kamu itu sebagai diri yang suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Nah, maka dari ayat ini dapat kita jelaskan bahwa kata diri yang suci itu, kita itu adalah manusia yang di dalam diri kita itu banyak tempatnya berbuat dosa atau merasa diri kita itu selalu kotor gitu. Contohnya orang-orang yang dirinya itu merasa kotor, tempatnya itu bukan di tempat yang kayak bar atau tempat-tempat diskotik, tuh dia merasa dirinya tuh tidak cocok lah gitu kan di pergi-pergi ke masjid, padahal itu bukan sesuatu hal yang menghalang dirinya untuk bertaubat gitu. Allah kita kan kalau setiap sholat atau setelah sholat itu kan diperintahkan Allah, dianjurkan untuk selalu berzikir. Contohnya nih kan istighfar kan, astagfirullahaladzim, ucapkan itu sebanyak 33 kali. Kemudian kita bersyukur dengan kalimat alhamdulillahirrahmanirrahim dengan 33 kali. Kemudian kita memuji Allah dengan kalimat Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Itu kan adalah sesuatu hal yang diperintahkan Allah untuk agar diri kita ini selalu ingat kepada Allah, agar ingat terhadap dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan kan. Karena manusia ini kan tempatnya berbuat dosa kalau menurut saya pribadi ya. Seperti yang dijelaskan dalam tafsir Quraisy Shihab, yang di sini dikatakan bahwa manusia itu tidak boleh merasa dirinya itu suci atau bersih dari dosa, karena hanya Allah lah yang mengetahui kondisi hati kita, dan hanya Allah dan kita sendiri yang mengetahui kondisi hati kita dan amal seseorang. Demikian introspeksi atau tawadu dari sikap yang harus diutamakan dalam kehidupan. Kemudian juga dijelaskan dalam tafsir Buya Hamka juga menambahkan bahwa jangan merasa diri kita suci itu, kalau ketika kita merasa diri kita suci itu adalah tanda bahwa kita itu adalah orang yang sombong atau merasa tersembunyi, kesombongan yang tersembunyi. Beliau menegaskan bahwa seseorang mukmin sejatinya tidak selalu merasa kurang dalam ibadah dan amalannya, sehingga terus berusaha meningkatkan kualitas spiritualnya tanpa merendahkan atau merendahkan orang lain gitu. Apa lagi ya? Mungkin dapat kita simpulkan dari merasa diri kita suci ini, kesimpulan atau ibrah yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita itu bisa bersikap kepada diri kita dan bersikap kepada orang lain. Jangan merasa kita itu paling baik, paling benar,
dari sikap-sikap itu kita harus menghindari cercaan atau hinaan kepada orang-orang muslim. Ketika kita harus selalu mengingat bahwa hanya Allah lah yang mengetahui kondisi hati dan amalan kita. Dengan demikian kita tuh dapat bisa introspeksi dan bisa tawadu mungkin dengan setiap amal-amalan yang pernah kita lakukan. Kemudian kita bisa selalu bisa memperbaiki diri, meningkatkan kualitas iman, kualitas ibadah, tanpa harus merendahkan atau meremehkan orang lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa urusan hati ini atau urusan kalau kita ini sebagai orang yang baik itu yang mengetahui itu hanya diri kita dan hanya diri kita dan Allah. Mungkin kalau urusan imannya orang lain itu bukan urusan kita. Itulah kesimpulannya yang dapat saya simpulkan pada dakwah kali ini. Semoga teman-teman dapat mengerti dan paham dengan apa yang telah saya sampaikan. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.